Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di tutorial kali ini kita akan melanjutkan kembali video sebelumnya, yaitu kita akan membahas masih tentang AdMobs. Tapi kita akan membahas khususnya satu jenis AdMob, yaitu yang namanya banner. Jadi, akan kembali sama teman-teman kalau kita akan menggunakan plugins dari Poing Studios. Di Poing Studios ini juga dia punya help-nya ya, documentation-nya ya. Di dalam documentation ini juga ada keterangan-keterangan tentang bagaimana cara menggunakan banner ads di sini. Oke, mari kita mulai aja. Jadi di sini kita sudah tambahkan satu buah label. Di bawah sini saya pengen tambah satu buah label. Kalau saya pengen nambahin output ke layar, kalau kita mau debug begitu ya. Karena kan nanti kita akan deploy-nya ke dalam HP, ke dalam mobile device, dan kalau mobile device ini kan nggak ada print-nya gitu ya. Jadi kita mau tambahin label ini sebagai pengganti print-nya gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan dulu di dalam scene kita ini satu buah script. Kita akan attach sebuah script. Kita akan tambahkan si nama add scene, di sini add scene.gd. Nah, ini ada scene, si scriptnya masih kosong. Saya perbesar aja ya, biar lebih jelas. Oke, kita akan hapus dulu komentar-komentarnya. Oke, nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginisialisasi si mobile ads yang kita punya. Jadi kita akan panggil di sini sebuah kelas namanya mobile ads, ya, mobile ads.initialize. Ini adalah fungsi untuk menginisialisasi nanti si advertising yang kita punya ini. Nah, setelah kita menginisialisasi di sini, kita akan tambahkan satu buah variabel. Jadi saya akan tambah sebuah variabel namanya addView. AddView ini tipenya adalah addView. Si addView ini teman-teman adalah sebuah kelas yang mewakili iklan yang mau kita pasang. Di sini addView ini bisa kita pasang banner, kita bisa pasang sebagai interstitial, kita bisa pasang sebagai rewarded advertising gitu ya. Tapi di dalam tutorial kali ini kita akan gunakan si addView ini sebagai banner. Kita akan tambahkan sebuah function namanya create addView. Kita create view aja ya, create view. Create view ini teman-teman bisa menggunakan deklarasi seperti ini ataupun deklarasi seperti ini duduknya valid ya. Kalau teman-teman pengen static typing atau hard typing, teman-teman bisa pakai yang seperti ini. Ini di create view ini teman-teman kita akan membuat sebuah add view. Jadi kita panggil add view sama dengan add view baru. Kita akan membuka. Dan di sini teman-teman kita akan bikin add view new. Nah, si new ini teman-teman dia perlu 3 buah parameter. Kita lihat ya apa aja ya parameternya. Lihat view-nya by the way. Nah, ini dia teman-teman. Dia perlu sebuah unit ID, dia perlu sebuah size, dan dia perlu sebuah position. Di sini ada 3. Saya perbesar aja ya. Nah, dia perlu sebuah unit ID, punya size, dan punya position. Itu yang dia butuhkan. Oke, jadi kita balik lagi ke si adscene.gd yang kita punya. Berarti kita perlu di sini sebuah unit ID. Di sini kita perlu sebuah position. Size-nya ya, size dulu, baru position. Ini kita kasih banner size aja ya. Banner size, baru ini banner position. Oke. Nah, kita unit ID dulu. Unit ID datangnya dari mana? Nah, unit ID ini sebenarnya datangnya dari akun Google AdMob nih teman-teman. Nah, jadi kalau kita bikin Google AdMob, nanti kita bisa bikin iklan jenis banner, dan kita akan dapatkan unit ID dari situ. Nah, karena kita belum ngomongin soal nanti bikinnya di dalam Google AdMob-nya, kita akan pakai yang untuk training dulu. Jadi kita akan ambil dari si Poing Studios, kita akan ambil di sini kita punya unit ID ini. ID ini kita akan pasang aja semivar unit ID string ya, kita masukin aja. Sekarang unit ID-nya sudah kita keisi, sekarang tinggal banner size nya. Kasih banner size nya. Ini bisa kita dapatkan dari add size. Add size titik. Nah, si add size ini bisa full banner, bisa full width, bisa banner. Nih, kita lihat dulu aja add size nya.
Nah ini teman-teman. Jadi kalau banner ukurannya itu adalah 320 kali 50. Full banner itu 468,60. Large banner itu segini, letterboard itu segini, medium rectangle segini, wide skyscraper ya segini. Nah jadi teman-teman bisa menggunakan si statik yang ada di sini untuk ukuran daripada banner kita. Jadi di sini kalau teman-teman lihat saya pakai add size.banner. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti, misalkan di sini tadi menggunakan full banner atau large banner, ya tinggal ganti aja di si add scene ini, add size diganti jadi misalkan full banner. Oke. Itu size-nya, sekarang positionnya. Nah, ini banner add position ini datangnya dari add position. Nah, kita punya add position, kita lihat di sini positionnya ada apa aja. Add position, kita punya values di sini, valuesnya ada apa aja. Kita punya top, bottom, left, right, top right, bottom left. Nah, bottom right. Di sini kita mau pasang si bannernya itu di posisi mana dari layar kita. Kalau kita pengen di atas, berarti kita pilih yang top di sini. Sekarang baru ininya tidak lagi ada error. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ini ada apa aja value-nya, tinggal diklik aja teman-teman. Jadi yang dari tadi saya lakukan adalah saya kontrol klik di masing-masing kelasnya. Ini berhubung karena Godot ini sifatnya open source ya teman-teman, jadi kita bisa lihat si kode di dalam setiap plugins yang kita pasang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu nanti banner itu ukurannya berapa, bisa kita masuk ke add size atau di add view-nya juga bisa kita buka gitu ya. Codingannya seperti apa dalamnya. Oke, nah ini adalah fungsi untuk create view yang kita sudah buat. Oh ya, by the way teman-teman, kalau misalkan kita pengen si banner size-nya ini nggak pakai yang sudah ada, sebenarnya kita juga bisa bikin sih. Misalkan di sini kita komen gitu ya. Kita bisa bikin banner size ini jadi add size. Kemudian kita kasih new. Bisa kita kasih ukurannya, misalkan 500, 200. Nah, ini bisa kita pakai. Atau kalau mau udah default, ya pakai aja yang default di sini. Oke, nah kalau kita udah bikin si create view ini, sekarang kita pengen supaya kalau saya klik button yang saya punya nih, si one ini, kita mau load iklan. Nah, kita ubah dulu ya one-nya jadi load banner. Jadi load banner. Lalu kita ke node, kita ke event press. Di sini kita pasang ke utamanya di sini, button satu press. Nah, di sini kita akan lakukan si load bannernya. Yang mau bilang di sini if add view-nya null, kita cek dulu ya add view-nya jangan null, maka kita harus create di sini view-nya. Kalau udah tidak null ya berarti tinggal dipakai begitu kan ya. Nah, kalau sudah di-create di sini, kita bisa bikin yang namanya add request. Jadi kita bikin var request, bikin add request, diisi dengan add request new. Jadi kita akan memanggil atau meminta sebuah iklan baru dari si Google AdMob. Nah, kalau sudah request-nya diambil, kita bisa panggil dari view kita, add view, titik, kita bilang load add. Nah, load add ini butuh add request, kita masukin si request-nya. Nah, sekarang kita akan coba aja teman-teman si add request ini. Kita akan jalankan dia di HP. Oke, ini adalah game kita nih. Kita coba aja ya, kita load banner, kita klik. Kita tunggu sebentar, karena dia harus create view, nah ini keluar ya. Dan baru kita request add-nya. Kalau kita klik lagi, dia akan load add yang baru lagi. Karena kita melakukan request baru. Jadi setiap kali kita load banner, kita bikin request baru. Oke, nah teman-teman, yang satu hal yang perlu teman-teman ingat adalah di sini, kalau kita sudah buat iklan, kalau sudah beres iklannya harus kita remove. Nah, gimana cara kita remove-nya di sini? Nah, kita akan bikin sebuah function baru, yaitu namanya destroy view. Kita kasih pointer aja deh. Nah, di sini kita bisa bilang add view-nya destroy. Kalau kita set view ini, kalau belum ya jadi nah, ini adalah fungsi yang kita buat untuk membersihkan memori dari add view ini. Jadi si add view ini kalau teman-teman nggak destroy, nanti dia akan tersimpan dalam memori, dan kalau kita pakai terus-terusan jadinya bakal
nyampah begitu ya. Dan kalau kita lakukan exit tree, jadi kalau misalkan kita udah mau keluar nih, kita bisa panggil destroy view dulu. Jadi kalau kita pindah si scene ini kita tutup gitu ya, kita pindah scene lain, kita exit si scene ini, maka kita destroy view-nya. Kita akan destroy si add view ini. Jadi ini supaya si aplikasi kita ini lebih bersih secara memori manajemennya. Nah, si add ini juga teman-teman, selain kita bisa pasang seperti ini, kita bisa bikin yang namanya add listener, teman-teman. Jadi kita akan tambahkan satu buah variabel lagi, kita akan bikin variabel namanya add listener. Tipenya ini adalah si add listener. Nah, add listener ini teman-teman, ya kan kita bikin new aja gini. Kalau kita klik, dia butuhnya itu control klik ya. Kita lihat di sini kita punya beberapa function. Di sini ada add click, on add close, on add file to load, on add impression, on add loaded, on add open. Di sini kita ada beberapa event yang bisa kita pasang gitu ya. Dan dalam add listener ini, yang kita kalau kita pengen supaya kalau misalkan si iklannya kebuka atau kalau iklannya ke loaded, kita mau melakukan sesuatu, itu bisa kita lakukan menggunakan ini si add listener ini. Jadi bisa kita tambahkan langsung aja teman-teman. Misalkan di sini kita bikin dari si add listener ini, si add listener misalkan on add loaded deh. Jadi kalau misalkan si advertising-nya ini sudah kita minta dari Google dan sudah siap untuk ditampilkan, kita mau pasang sebuah function baru. Kita akan panggil aja misalkan status label, si text-nya jadi uploaded. Ini supaya nggak panjang-panjang begini, kita bikin aja di atas gitu ya. Oke, jadi sekarang kita bisa bilang di sini status label text ads loaded. Kalau misalkan kita pengen bikin function, kalau misalkan add-nya gagal, misalkan fail to load, kita juga bisa panggil. Kalau misalkan teman-teman nggak pengen functionnya fungsinya kayak begini, teman-teman bisa bikin function baru. Oke, jadi kita bisa bilang status label text. Kita bisa panggil di sini langsung aja. Nah, jadi bisa kita panggil functionnya, atau kita bisa panggil berdasarkan fungsi yang anonimus kayak begini. Karena sebelum kita coba, teman-teman, kita harus tambahin dulu satu baris lagi kode. Ya, tadi kan add listener-nya kita bikin sendiri, tapi belum kita pasangkan ke dalam si add view kita. Jadi kita pasang dulu si add listener ini ke dalam si add view. Jadi kita pilih, kita bisa bilang add view titik listener, ya add listener ini kita kasih sebagai add listener kita. Nah, kalau sudah baru kita bisa jalanin. Oke, coba measure-nya teman-teman nih. Nah, ini masih testing label load banner. Kita klik load banner-nya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini jadi berubah ads loaded dan keluarlah iklan kita. Jadi di sini kita bisa pasang si fungsi yang kita buat ke dalam event-event yang terjadi pada si ad view kita. Seperti yang tadi kita punya di ad listener. Kalau mungkin saya jelasin secara singkat gitu ya. Klik ini kalau misalkan si ads-nya diklik, kalau ad-nya ditutup, kalau ad-nya gagal untuk loading, kalau ad-nya ini dilihat begitu ya, impression. Ini kalau ad-nya berhasil ke load dari request kita ke Google, menghasilkan sebuah iklan yang dikirim dari AdMob Google ke kita. Dan di sini ada add open, itu kalau kita buka atau kita buka si iklan. Jadi ini fungsi-fungsi yang tersedia. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman untuk pengenalan singkat tentang cara menggunakan banner ads dengan Point Studios Package. Gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan bila ini bermanfaat, teman-teman boleh share, boleh like, boleh subscribe, dan boleh sebar-sebarin juga ke teman-teman yang lain supaya boleh
jadi bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.